Saya paham, tidak semua pengusaha mau secara sukarela menjalankan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan. Saya juga bisa mengerti jika Anda sebagai pekerja memiliki keterbatasan kemampuan. Bahkan banyak juga pekerja yang tidak mengerti hak-haknya atau tidak paham bagaimana melaporkannya ke pemerintah. Di kolom komentar khususnya TikTok ada yang bilang, ini negara Konoha, jadi undang-undang nggak berlaku. Ada juga yang bilang nggak mungkin, dan dia bilang itu cuma mimpi. Termasuk ada yang bilang kalau pemerintah membackingi pengusaha. Padahal mereka baru sebatas nonton video saya di TikTok dan belum melakukan apa-apa. Sepengalaman saya selama 25 tahun berkecimpung di dunia ketenagakerjaan, hak itu harus diperjuangkan, bukan cuma diharap-harap seperti hujan turun dari langit. Saya pertama kali mengalami PHK tahun 1997 karena mendirikan serikat pekerja pada saat itu. Setelah beberapa kali mengikuti rangkaian persidangan di Dinas Tenaga Kerja dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah, akhirnya saya mendapatkan uang kompensasi pesangon. Kemudian saya bekerja lagi dan kembali mendirikan serikat pekerja. Tahun 1999, saya menuntut status kerja kontrak dihapus dan minta diangkat menjadi pekerja tetap. Berhasil, tapi kemudian saya di PHK karena dianggap vokal dan upahnya tetap dibayar sampai ada putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat. Selain upah saya tetap dibayar, saya juga akhirnya mendapatkan uang kompensasi pesangon. Saya kasih contoh. Ada seorang pekerja di Gresik yang memperjuangkan haknya melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Jika tidak percaya, silahkan Anda cari di Google putusan Pengadilan Hubungan Industrial Gresik nomor 20 PDT Sus PHI 2022 PNGSK atau putusan Mahkamah Agung nomor 484 K PDT Sus PHI 2023. Di pengadilan dia kalah, gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima. Tapi kemudian dia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dan hasilnya, Mahkamah Agung menghukum perusahaan tempat dia bekerja untuk membayar THR, uang pesangon, dan uang penghargaan masa kerja. Awal mula kasusnya, dia disuruh mengundurkan diri oleh direkturnya pada bulan Juni 2019. Karena menolak mengundurkan diri, akhirnya dia didemosi pada September 2019. Dia dibuat tidak betah kerja agar dia mengundurkan diri. Bukannya mengikuti kemauan perusahaan, dia justru menjalani posisi baru yang diberikan. Setahun kemudian, dia mulai mendapatkan tekanan dan bernada ancaman dari atasannya. Tak gentar dengan ancaman tersebut, kemudian perusahaan mengurangi upahnya tanpa pemberitahuan atau kesepakatan terlebih dahulu. Karena dianggap sudah keterlaluan, akhirnya dia melaporkan permasalahan yang dialaminya, yaitu berupa pengurangan upahnya ke Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Jawa Timur pada bulan November 2021. Selanjutnya, pada bulan Maret 2022, dia mulai menjalani serangkaian sidang mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik. Kemudian, pada bulan Juni 2022, dia mendaftarkan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial Gresik dan perkaranya diputus pada bulan Januari 2023. Karena tak sesuai dengan harapannya, dia pun mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada bulan Februari 2023 dan diputus menang pada tanggal 11 April 2023. Video yang saya buat bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan yang saya dapatkan selama ini. Saya memahami tidak mudah untuk menjadi kuat dan berani memperjuangkan hak-hak Anda, tetapi juga menjadi tidak benar jika hanya pandai menyalahkan keadaan. Bahwa benar pemerintah belum sepenuhnya melindungi pekerja, namun bukan berarti kita bisa mempersalahkan pemerintah tanpa berbuat apa-apa. Bukankah keberadaan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah hasil perjuangan? Sebab Pancasila ada bukanlah pemberian cuma-cuma, tetapi buah hasil pemikiran dan tetesan darah serta air mata pendahulu bangsa. Semoga bermanfaat.